Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Kiai Nur Ihya membantah semua kitab yang dibacakan oleh Habib Hanif, ya, kitab yang kemarin terbit. Mohon disimak sampai akhir ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nanti baru komentar gimana tanggapan dari Habib ini, apakah benar atau gimana ya. Terus Kiai Ihya ini menurut bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Kita ke videonya. Dari semuanya. Kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Saudariku semuanya yang berbahagia, di antara syarat paling penting, utama dan pertama menetapkan atau mengisbatkan nasab qabilah atau seseorang itu harus ada khatun nasabah, harus ada tulisan pakar nasab. Oleh sebab itu, Di Hanif Al-Atas dan kawan-kawan ketika menulis 500 halaman lebih hasil dari pertemuan sepihak oleh kalangan mereka sendiri, itu menyimpulkan bahwa yang pertama kali dituliskan ya di awal pengisbatan nasab Ba'alawi itu adalah pengarang kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah, lalu At-Tuhfah, lalu kitab-kitab nasab setelahnya. Yang pertama adalah kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah yang jelas tidak ada korelasinya dengan Alwi bin Ubaidillah. Baru pada kitab At-Tuhfah, ini kitabnya, nanti panjenengan semua akan kami perlihatkan halamannya, tulisannya, kajiannya, penyesuaian antara manuskripnya dan versi cetakannya. Sudah sering saya sampaikan bahwa putus tak tersambung nasabnya para Habib Ba'alawi yang ada di seluruh dunia itu berdasarkan kitab karya pakar nasab asli resmi adalah 650 tahun. Bisa juga lebih, karena 650 tahun ini masih belum 100% sahih, karena Imam Muhammad As-Samarqandi atau Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani ini hanya menukil dari sebuah catatan para santri yang ada tanpa menverifikasi sumbernya dari mana, lalu kitabnya apa. Di sini hanya sekedar disebutkan saja tanpa beliau menverifikasi referensinya ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa Imam atau Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996 resmi seorang alamah dan nasabah. Kalau pertama kali rujukannya ke Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman Asgar, itu bukan pakar nasab, tetapi ahli tasawuf internal kalangan Ba'alawi sendiri, cucunya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Tetapi ini eksternal, resmi alamah nasabah asli. Jadi ini yang bisa dijadikan sebagai pegangan adanya khatun nasabah mausukum bih yang bisa dipercaya. Tetapi walaupun begitu masih belum bisa sahih 100% karena sumbernya masih belum diverifikasi. Bahkan berubah-ubah antara manuskrip satu dengan yang lainnya, antara versi cetakannya dan versi manuskripnya. Kita buktikan. Di dalam kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, mulai halaman 76. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Uraidi faqala Ibnu Inabah, pengarang kitab Umdah, yaitu memiliki anak Abu Muhammad Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jadi Imam Ahmad ini memiliki anak yang bernama Muhammad, Muhammad memiliki anak yang bernama Ali alias cucunya Imam Ahmad, Ali memiliki anak yang bernama Muhammad lagi, Muhammad memiliki anak yang bernama Hasan Ad-Dallal, bukan Al-Alal, bukan Al-Khollal, bukan Al-Qollal, bukan Ad-Dallal ya. Jangan mengikuti orang yang sedang berhalusinasi. Ad-Dallal ya Ad-Dallal ya. Imam
Said Ibnu Nabah atau Ibnu Ambah ya, pengarang Umdah itu hanya menyebutkan sampel satu ya, anaknya Imam Ahmad yang bernama Muhammad. Wasakata an ghairihi, dan beliau diam, tidak menulis anak-anak lainnya. Lah, qultu, saya berkata, siapa yang berkata? Sayyid Muhammad As-Samarqandi. Ra'aitu fi ba'di ta'aliq. Saya melihat sebagian catatan-catatan ya, mungkin orek-orekan santri itu ya, atau mungkin saya temukan di mana ya. Masuratu, inilah bentuknya. Qala al-muhaqqiquna bihadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut. Para ulama ahli penyalin ya, pentahqiq kitab masalah ini ya, dari penduduk Yaman dan Hadramaut, seperti kal Imam Ibnu Samurah. Nah, ternyata Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman tidak menyebutkan. Tapi Sayyid Muhammad As-Samarqandi menyebutkan. Nah, ini namanya tidak menverifikasi referensi yang beliau sebutkan sendiri, hanya sekedar mencatat apa yang ia temukan catatannya itu. Wal Imam Al-Janadi dan Imam Bahauddin Al-Janadi atau Al-Jundi dalam As-Sulungnya juga tidak menyebutkan. Wal Imam Al-Futuhi sahib kitab Talkhis, ya ini musnah. Wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Hadal dalam kitab Tuhfatuz Zaman ya. Wal Imam Abil Khub Al-Bar'i, wal Imam Fadl bin Muhammad Al-Bar'i, wal Imam Muhammad Abi Bakar bin Abbad Asy-Syami, Syekh Fadl bin Abdillah Asy-Syajari, wal Imam Abdurrahman bin Hisan. Nah, Imam Abdurrahman bin Hisan pun juga tidak sesuai dengan sejarawan internal Ba'alawi sendiri. Syekh Abdurrahman bin Hisan menyebutkan bahwa hijrahnya Ali Khaliq Hisam ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Padahal Ali Khaliq Hisam oleh Al-Ghuror Habib Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid wafatnya 522. 39 tahun sudah meninggal dunia, masih bisa hijrah ke Tarim. Nah, ini disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Hisan dalam kitab Al-Ghuror ya, karya Habib Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid. Nah, ini juga nggak cocok semua. Nggak cocok semua. Bagi orang yang tidak mempunyai, tidak memiliki kitab referensinya ini, maka akan iya-iya saja. Tapi kalau yang punya akan menelitinya, mengoreksinya, mencocokkannya. Kalau nggak cocok, ya berarti gagal. Gagal. Nah, terus menyebutkan tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa. Ya, Kharaja Sayyid Syarif. Nah, ini sebelum kita bahas lebih dahulu, ini ada selingan. Kalau Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ahmad itu disebutkan dalam 4 kitab ini, maka saya akan taslim, menyerah. Apa kitabnya? Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, ya, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Kalau 4 kitab khusus ya, karya ulama yang ada di Yaman ya, sampai Oman kalau sekarang, kok menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, saya akan taslim. Saya punya kitabnya semua ini, bahkan saya manuskrip-manuskripnya, nggak ada satu pun tokoh Al-Imam Al-Bari Al-Wari Sahibul Fadilah wal Karam Al-Mujtahid Al-Hafidh, nggak ada dari kalangan Ba'alawi, itu nggak ada. Yang ada itu Alawi, Ba'alawi dari Bani Hatib bin Ahmad bin Isa. Pertama, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Kalau masalah tarikh Hadramaut, karya Habib Sholeh Al-Hamid dan itu baru semua. Ini pokoknya ini tokoh-tokoh awal mulai dari 586 wafatnya. Ini berarti ada muasir setelahnya, termasuk diantaranya adalah Husain Al-Ahdal. Ya, ini jelas tahu tentang seluk-beluk tokoh-tokoh yang ada di Yaman, ya, baik Yaman Utara ataupun Selatan sampai Oman, tahu semua, tapi nggak ada. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Syafii ini nggak ada. 4 kitab ini nggak menyebutkan. Oke, para pemirsa sekalian, kembali ke bahasan. Disebutkan oleh ulama ahli tahqiq, penyalin kitab, bukan pengarang kitab. Ya, Kharaja Sayyid Syarif Ahmad bin Isa, Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat bin Isa Arumi keluarnya wa ma'ahu waladuhu Abdullah, ya, bersamaan dengan Imam Ahmad Al-Aba itu ada anaknya bernama Abdullah fi jam'in minal aulad wal qorobat wal ashab wal khuddam minal Basrah wal Irak. Nah, aslinya minal Basrah wal Irak itu ya sama, Basrah itu wilayah Irak pas di tepi pantai Teluk Persia itu, aslinya minal Basrah wal Irak, malah yang di manuskripnya tidak begitu redaksinya. Ila Hadramaut wastaqarra maskana dzurriyyatihi.
semua rombongan itu 77 ya keluar dari Basrah menuju ke Hadramaut ya, katanya seperti itu. Wastatola fihim bitarim bi Hadramaut, lalu berdiam diri cukup lama di kota Tarim. Namanya sesuai dengan riwayat-riwayat yang banyak diriwayatkan oleh kalangan mereka, yaitu tahun 521 Hijriah. Abdurrahman bin Hisan 561 Hijriah. Ba'dan tarakuli minal Buldan, setelah pindah-pindah ya dari Husaysah lalu ke Baur, ya, ke Sumal, ke Jubair, lalu ke Tarim. Wa tagarrub anil auton hikmatal malikil manan. Yang satunya hikmatan malikid dayan, beda. Fa aulada Abdullah Alawiyan. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi, ya, Bani Alawi ini loh. Robito Alawiyah itu harus kita pahami definisinya. Romo Kiai Haji Syukron Makmun harus paham ya, antara Alawiyin, Alawiyah, Alawi, Ba'alawi. Ba'alawi itu beda, bukan keturunannya Ali, tapi Ba'alawi keturunannya Alwi bin Abdullah atau Ubaidillah ya. Wa Alawi aulada Muhammad. Oke, Alwi memiliki anak Muhammad. Tadi Alwi bapaknya adalah Abdullah ya. Abdullah memiliki anak bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Lah, wa Muhammad aulada Alwi maneh. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Lah, wa Alwi aulada Ali Kholiq Gisan. Matok iki sesuai ya. Ini masih versi cetakannya. Nanti kita cross check ke manuskripnya. Wa Ali Kholiq Gisan aulada Muhammad Syahid Mirbad. Oke, cocok. Wa aulada Muhammad Syahid Mirbad Alawi wa Ali. Aslinya ada 4. Cuma yang Ahmad dan Abdullah itu tidak memiliki keturunan. Yang memiliki keturunan adalah Alwi Amul Faqih dan Ali Walidul Faqih. Fa amma Alwi falahu arba'atu aulad. Nah, Alwi ini memiliki anak 4. Ahmad walahu Akib, wa Abdullah wala Akibalah tidak memiliki anak. Wa Abdul Malik wa Akibu fil Hindi. Jadi Alwi Amul Faqih ini memiliki 4 orang anak. Ini nggak sama seperti, nah nanti kita lihat semua di manuskripnya. Wa Abdurrahman walahu Akib. Abdurrahman memiliki anak. Ini memiliki keturunan adalah Abdurrahman dan Abdul Malik. Yang katanya di India itu. Nah ini sekarang kita cocokkan dengan manuskripnya. Apakah sesuai atau tidak? Padahal di sini juga diberi catatan kaki oleh pentahkiknya, yakni Syarif Anis Al-Qutubi Al-Hasani. Nanti kita bahas lagi. Di manuskrip ada 2 manuskripnya. Kemarin sudah saya sampaikan manuskrip versi Berlin dan yang saya terbiti ya. Ini Almania, Jerman, hampir sama. Tapi redaksinya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyebutkan langsung saya bacakan intaha. Aulada Abdullah Alawi. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Wali Alwi waladuhu Muhammad. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Syahid Mirbad. Enggak cocok ya? Enggak ada Ali Kholiq Gisam ya? Di sini ada Ali Kholiq Gisam. Padahal di sini enggak ada Ali Kholiq Gisam. Langsung Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Syahid Mirbad. Nah, inilah yang namanya riwayat yang mudharibat. Tidak ilmiah ini. Jadi waladu Muhammad Syahid Mirbad. Wali Muhammad Syahid Mirbad bin Alwi ya lahu arbaatun. Muhammad Syahid Mirbad memiliki 4 orang anak. Padahal yang memiliki 4 orang anak menurut cetakannya itu adalah Alwi Amul Faqih, anaknya Muhammad Syahid Mirbad. Tapi di sini Muhammad Syahid Mirbadnya yang memiliki anak 4, yakni Ahmad lahu Akibun, loh, malah di sini Akibun lahu. Wa Abdullah la Akibalah tidak memiliki turunan, wa Abdul Malik Akibu bil Hindi, ya. Abdul Malik katanya Atmat Khon itu loh. Yang memiliki Abdullah Atmat Khon itu. Wa Abdurrahman lahu Akibun. Di sini menuliskan bahwa Ahmad memiliki keturunan, tapi perempuan katanya. Terus di sini tidak memiliki keturunan. Di sini memiliki keturunan tapi anaknya Alwi Amul Faqih. Dan di sini anaknya Muhammad Syahid Mirbad. Wa Abdul Malik Akibu bil Hindi, wa Abdurrahman lahu Akibun, wa yunsabu li Alawi ahli Hadramut al-Qatinin biha au bi ghairiha, wa hum sab'atu fukhudin al-awwal sampai selesai. Berarti di sini tidak ada keterangan adanya Imam Ali Kholiq Gisam. Setelah Alwi langsung Muhammad Syahid Mirbad. Muhammad Syahid Mirbad memiliki 4 orang anak. Padahal sesuai dengan kitab versi cetakannya 4 orang anaknya itu adalah anaknya Alwi bin Muhammad Syahid Mirbad. Nah, inilah yang namanya verifikasi itu dibutuhkan. Gak boleh langsung dimakan mentah. Di sini malah juga menyebutkan wa amma Ali falahu al-faqihil muqaddam Muhammad. Alwi Amul Faqih memiliki 4 orang anak.
Abdullah, Ahmad, Abdul Malik, Abdurrahman, ya. Yang alinya memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Padahal di sini nggak ada. Ini tambahan pentahkiknya sendiri. Di sini aslinya nggak ada. Nah, siapa yang salah? Ya mestinya ini. Wong aslinya nggak ada kok. Nah, ini. Walau akibun kasirun Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam. Di sini disebutkan, di sini tidak ada. Nah, ini siapa yang sebenarnya yang jujur itu? Nah, ini oleh pentahkiknya juga menyebutkan tentang simpang siur datangnya Imam Ahmad bin Isa wakana kudumuhu. Adapun kedatangan Imam Ahmad bin Isa yakni bi Sayyid Syarif Ahmad bin Isa al-Musyarilahi ila Hadramaut sanah sab'a asyarata wa timiatin. Datangnya ke Hadramaut itu tahun 317. Itu salah besar. Salah besar. Sebab yang ditulis oleh sejarawan internal Ba'alawi itu 319 Hijriah. 317 Hijriah itu mulai berangkatnya dari Basrah, muter ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Husayyisah. Nah ini Watwufiyah bil Habasyah. Nah ini tulisannya itu salah. Bukan bil Habasyah, bil Husayyisah. Watwufiyah bil Habasyah sanata khomsin wa arba'ina wa thalathimiyah. 345 Hijriah di Habasyah. Wakila akhirul kornir robi min ghairi ta'yin. Ada yang mengatakan jadi nggak pas. Apakah 345 Hijriah wafatnya Imam Ahmad Al-Labah atau 350 lah atau 370, agak jelas karena wakila akhirul kornir robi min ghairi ta'yin, tanpa ditentukan. Pokoknya akhir dari abad keempat Hijriah, mungkin 378 ya, itu termasuk. Oke, itu dia beberapa ibu-ibu tentang Kiai Nur Ihya ya merespon kitab dari kemarin yang diterbitkan oleh Habib Hanif Alatos, Keabsahan Nasab Alawiyah, yang mana di situ disampaikan bahwa ya Nasab Alawi diakui oleh beberapa ulama besar ya, kurang lebih 120 lebih ulama besar mengakui Nasabah Alawi. Tapi tadi sama Kiai Nur Ihya dibantah ya dengan kitab apa nggak tahu. Nah jadi terserah bapak-bapak ibu mau gimana ya, mau percaya silakan, mau nggak silakan. Yang penting ya mudah-mudahan kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasab itu nggak penting ya bapak-bapak ibu. Yang penting ya kita terus bertakwa kepada Allah, amin ya Allah. Oke, itu dia video kali ini. Jadi bapak-bapak ibu silakan mau percaya atau enggak, dan intinya ambil yang baiknya di video ini. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih yang sudah nonton, semoga selalu amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.